Saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati, yang dikasihi dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sang Penebus. Kita telah dihantarkan Tuhan hari ini sebagai hari pertama dalam minggu ini. Tuhan pasti memiliki rancangan indah bagi kita. Meskipun kita masih ada di dalam ragam tantangan, kesulitan mungkin, bahkan ragam persoalan-persoalan, tapi kita tahu jika Tuhan mengizinkan kita ada seperti hari ini adanya, di situ Tuhan tahu bahwa kita sanggup melalui hari ini karena kita ada bersama Dia. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, marilah sejenak kita dengan tetap sukacita memberikan waktu, menikmati waktu bersama Tuhan melalui mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Mazmur 142 ayat 2. Demikian firman-Nya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada para murid, bahwa orang yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Jika demikian, maka saudara dan saya dirancangkan Tuhan melalui pendengaran firman Tuhan. Kita beroleh kekuatan untuk berbahagia. Kita beroleh iman untuk berbahagia. Karena firman Tuhan bekerja dengan kuasa Roh-Nya, memampukan kita melihat segala keadaan dengan kacamata dari Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga di dalam Yesaya 48 ayat 18, yaitu sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka orang yang memperhatikan firman Tuhan, damai sejahteranya, kebahagiaannya akan terus mengalir dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat, sebagai orang yang berbahagia, mari kita penuh semangat mendengarkan, merenungkan, terlebih mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Pemazmur di dalam yang telah kita baca, Mazmur 142 ayat 2, ia menyatakan di tengah kesesakannya, di tengah pergumulan dan kesukarannya, ia menyaringkan suaranya kepada Tuhan. Ia menaikkan seruan kepada Tuhan karena dia tahu di sanalah benteng perlindungannya, di sanalah sumber keselamatannya, dari sanalah sumber kekuatan dan kebahagiaannya. Maka kesesakan-kesesakan yang ia alami, ia serahkan, ia bawakan, ia serukan kepada Allah, karena ia tahu dengan berseru kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia kekuatan baru untuk memikul, untuk melewati, bahkan untuk menyelesaikan ragam kesesakan, pergumulan, kesukaran, dan kesulitan. Dari sini kita mengetahui bahwa orang yang setia sekalipun kepada Tuhan, dia akan mengalami juga banyak pergumulan, tetapi dia berbeda karena dia memiliki Tuhan. Ia berjuang untuk menyelesaikan pergumulan, kesulitan-kesulitan itu. Ia berjuang untuk tetap bisa melihat kebahagiaan, sukacita, pengharapan, kemenangan di balik kesulitan itu. Karena dia tahu Tuhan turut bekerja bersama dia. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita sekarang mengalami pergumulan-pergumulan, kesukaran-kesukaran, sakit penyakit, kita mengalami tekanan-tekanan, kita bahkan mungkin mengalami yang tidak pernah kita duga dan siapkan. Tetapi kita punya Tuhan yang siap sedia memberikan kekuatan,
memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, agar kita mampu menjadi pemenang terhadap ragam kesukaran-kesukaran itu. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan menerima, kita akan mendapat, dan orang yang mengetuk kepadanya akan dibukakan. Maka dengan demikian saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita diajak untuk tidak cepat menyerah, karena kita masih memiliki Tuhan tempat kita berseru. Kita diajak untuk tidak cepat kalah, tetapi tetap bersabar, bertekun, karena kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan membuat indah segalanya pada waktunya. Sahabat-sahabat yang diberkati, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah lagi sendirian, karena Dia ada bersama kita melalui Roh-Nya. Kita tidak akan pernah sendirian melewati lembah kekelaman sekalipun, karena Dia ada bersama kita. Karena Allah telah memperkenalkan namanya sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta kepada kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita berseru kepada Tuhan? Bagaimanakah kita berpengharapan kepada Tuhan? Bagaimanakah kita berkeyakinan kepada Tuhan? Maka itulah landasan dasar kepada kita agar kita kuat. Maka saudara-saudari, hubungan kita yang baik dengan Tuhan membuat kita akan menyaringkan suara kita kepada Dia di dalam segala keadaan. Hubungan kita yang baik kepada Allah membuat kita yakin Allah akan memberikan kebaikan di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan kesulitan, bahkan keadaan buruk sekalipun. Allah akan menerbitkan kebaikan untuk kita yang dekat dan berbaik kepada Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita nyaringkan suara kita berseru kepada Dia, karena Dia telah memastikan setiap yang berseru Ia akan menjawab. Untuk itu, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita serukan kepada Tuhan. Tidak ada kesukaran yang Tuhan tidak mampu memberikan jawaban kepada kita. Dia akan membuka setiap pintu tertutup. Dia akan membuka pintu yang baru bagi orang-orang yang percaya dan yang setia kepada Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati, mari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diberkati Tuhan, terlebih kita sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mengemban berkat-berkat Tuhan. Mari kita pakai seluruh pengalaman kita sebagai sarana Tuhan mendidik agar kita semakin setia, semakin dekat, semakin dengar-dengaran dengan Dia. Tuhan Yesus sungguh tahu memberi yang terbaik bagi kita yang berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami punya ragam pergumulan, kami punya ragam mimpi dan cita-cita, kami punya ragam kesukaran-kesukaran. Hari ini kami mohon padamu Bapa, kasihanilah kami, bermurah hatilah Tuhan kepada kami, tolonglah kami Tuhan, karena kami sungguh tahu Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup memberkati kami, Tuhan sanggup membuka jalan-jalan sukacita kepada kami. Kami mau berbahagia bersamamu Tuhan, dalam keadaan apapun, karena kami tahu Tuhan ada bersama kami sekarang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu kepada kami. Karena Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sungguh amat percaya dosa-dosa kami telah Tuhan tebus dan hapuskan. Pelanggaran, kelalaian, kelemahan kami Tuhan telah ampuni. Karena itu kami sungguh yakin Tuhan mendengar dan baik kepada kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin.